Saat ini kami datang Tuhan untuk menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami merasakan kasih-Mu ya Bapa sepanjang musim dalam hidup kami. Kami rasakan kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia Tuhan. Yes. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hanya jemaat saja yang menyanyikan. Lebih luas Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
Bila kami renungkan hari demi hari yang kami lalui, musim demi musim yang kami jalani Tuhan, sungguh Tuhan Yesus tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Meskipun kami seringkali tidak mengerti rencana Tuhan, tapi kami hari tahu bahwa yang terbaik tentunya Bapa berikan buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan, perdengaran suara-Mu buat kami. Engkau yang membajak hati kami semuanya, supaya hati kami lembut untuk firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dan buat kami berbuah-buah, dan kami menyenangkan hati Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dan biar firman itu Tuhan Yesus kami mau dengarkan buat rema, buat kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Rasanya baru kemarin kita rayakan Natal ya. Saya lihat ini lagi, dekornya pohon Natal lagi. Itu artinya apa? Bahwa sudah hampir setahun. Cepat saya berlalu bahwa kita akan masuk dalam tahun yang baru. Pertanyaan yang penting kita ajukan selama setahun ini Bapak Ibu. Pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita berikan, udah kita bisa dapatkan untuk menyenangkan Tuhan. Pencapaian apa? Seringkali kita ini selama setahun ini berlalu demikian cepat saja, kita tidak mencapai apa-apa loh. Hari-hari kita tidak terhitung di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita pagi hari ini, mulai hari ini, 8 Desember ini. 8 ya? 8 Desember 2024 ini. Mari kita mau belajar untuk semakin hari kita gunakan sebaik-baiknya. Supaya ada pencapaian-pencapaian, supaya karakter kita seperti Kristus. Amin. Kalau enggak begitu kita akan terlewatkan terus Bapak Ibu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Nah, tema pagi hari ini saya ingin saudara mencermati. Ada kata-kata yang mungkin agak asing, tapi mari kita mencermati dengan benar. Saya akan berikan tema tentang mentuankan Tuhan. Nah, ada sebuah anomali yang saya amati hari-hari ini. Tahun 70 sampai 80 itu tidak banyak orang mau melayani Tuhan, tidak banyak. Karena pada tahun itu melayani Tuhan itu sebuah pengorbanan. Makanya ada lagu kerja buat Tuhan selalu manise. Meskipun sonder gaji asal pakai dasi katanya. Enggak ada orang yang mau melayani Tuhan 70-80. Tapi mulai 90 ke atas, orang-orang muda mulai tertarik untuk melayani. Karena apa? Karena ternyata pelayanan itu menyenangkan. Hati kita bisa senang dalam melayani. Tapi saudara, ada satu perkara yang kita harus cermati ketika kita melayani. Apakah dalam pelayanan itu kita mentuankan Tuhan kita? Kata Yunani adalah kurios, artinya my master, tuanku. Dan kata kurios ini, kata yang sangat penting dan mungkin sangat diingat oleh orang-orang jemaat mula-mula. Karena kata kurios ini banyak nyawa yang meregang. Kata kurios ini banyak martir-martir yang berjatuhan. Kenapa? Karena waktu itu penjajah Romawi memerintahkan kepada seluruh jajahannya termasuk Ibrani ini, bahwa yang disebut Kurios adalah kaisar. Tapi orang-orang Kristen yang terima Tuhan Yesus, kemudian dia dengan lantang ngomong, Yesus itu Kurios. Kepala mereka ditebas, ada ditusuk tombak, ada yang dibelah oleh pedang. Kenapa? Karena kata-kata Kurios ini, mentuankan ini. Nah, seringkali kita pelayan tidak mentuankan Tuhan. Apa bisa? Bisa. Bahkan sangat mungkin orang yang pelayan tidak mentuankan Tuhan. Apakah seorang gembala bisa? Bisa. Saya seringkali merefleksi diri saya. Kadang-kadang saya lupa kalau anak saya mulai bertumbuh besar. Saya menyuruh anak saya melayani seperti apa yang saya mau. Dia mungkin emosi, dia marah. Waktu malam saya ingat begini ya. Apakah pelayanan ini karena untuk kesenangan saya atau kesenangan Tuhan? Kadang-kadang sebagai seorang gembala itu ujiannya begitu Bapak Ibu. Apakah kita mentuankan diri kita sendiri atau mentuankan Tuhan? Itu yang penting. Pagi hari mari di akhir Desember ini kita mau belajar untuk kita hidup kita mentuankan Tuhan. Amin.
supaya pelayan kita ini pelayan yang menyenangkan Tuhan. Nah, ada satu ayat dalam Markus 1 ayat yang ketiga. Markus 1 ayat 3 berkata begini. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saya percaya bahwa sebuah esensi ibadah, esensi pelayanan yang benar adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Raja, dia segala raja untuk apa? Bertahta. Amin. Nah, kalau hati ada pujian yang jangan lelah, ratakan tanah yang bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Itu bukan pekerjaan PUPR, bukan. Tapi itulah hati kita ini yang harus diluruskan. Motivasi kita yang diluruskan. Supaya apa? Kita benar-benar menjadi pribadi yang tuankan Tuhan. Karena seringkali kita terdistraksi. Karena mungkin kita ini punya jabatan, punya apa, terdistraksi. Akhirnya kita mau gue nyuruh, harus begini. Padahal Tuhan tidak mau begitu. Nah, ini yang harus kita pelajari benar. Saya bertobat ketika anak saya agak marah. Kemudian waktu malam saya tidur, saya ngomong, jangan-jangan saya sendiri yang mau jadi tuan atas pelayanan ini. Bukan Tuhan yang menjadi tuan. Nah, ini harus hati-hati. Kadang-kadang tanpa sadar kita terdistraksi, terserongkan. Pelan-pelan. Tapi terserongkan. Akhirnya, ya mau gue ini pelayan-pelayan gue. Tapi pagi hari mari kita belajar bahwa esensi pelayanan yang benar itulah menghadirkan Tuhan sebagai Raja dan segala Raja. Amin. Dalam puji-pujian, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan. Dia tuannya. Dia kuriosnya, bukan saya. Bukan pengkhotbah, bukan pembicara, bukan gembala. Tapi Tuhan itu adalah kurios segalanya. Amin. Nah, dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kita seringkali menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu adalah dilambangkan dengan tabut Tuhan. Ya, di mana-mana ketika orang berperang, bawa tabut itu gemetarlah seluruh musuh-musuh mereka. Tapi coba ada satu kali peristiwa yang sangat mengenaskan dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Saya bacakan, dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. Ayat 7. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Nah, pada perjanjian lama, kehadiran tabut itu melambangkan Tuhan sendiri yang hadir. Tapi ini sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan ketika imamnya Imam Eli, ya kan, anaknya Hofni dan Pinehas. Mereka membawa tabut perjanjian itu untuk mereka bawa serta dalam peperangan dengan orang Filistin. Padahal Tuhan tidak suruh. Hati-hati dalam pelayanan, kadang-kadang kita ini mau saya sendiri. Kalau Tuhan tidak suruh, diam. Berhenti. Amin. Kalau Tuhan tidak ngomong apa-apa, berhenti. Jangan kita sok. Malah kemudian, saya kan WL. Saya kan pemain musik, mau gua. Padahal tidak bisa. Ini mereka membawa tabut itu karena kemauan mereka. Karena pikirnya kalau saya bawa tabut, asal saya bawa nama Tuhan hadir. Ternyata enggak seperti itu. Kita boleh berkata Tuhan 1000 kali sekalipun. Kalau hidup kita tanah, hati kita enggak lurus, saudara. Kita tidak bisa mempersiapkan Raja untuk hadir. Ya kan? Kadang-kadang kita ngomong Tuhan Yesus, tapi Tuhan enggak hadir. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bukan gua ya, bukan saya yang lu tuankan, tapi engkau yang menjadi tuan atas dirimu sendiri. Pagi hari ini Bapak Ibu, ini ketika mereka bawa ke tengah-tengah perkemahan, gemetarlah itu orang Filistin karena Allah mereka sudah hadir. Mereka mungkin mendengar peristiwa-peristiwa di mana tabut Allah dibawa dan mereka punya kemenangan yang luar biasa. Orang-orang Firaun mati tenggelam karena tabut Allah ini. Tapi coba ketika mereka tidak disuruh untuk itu, mereka pergi untuk semau-mau mereka sendiri. Mereka gemetar. Tapi akhirnya mereka kalah oleh karena orang Filistin. Dan tabut Tuhan ini dirampas, ayat yang ke-21. Ini istri dari Pinehas ketika dia hamil tua. Ketika dia mau mati karena anaknya itu, dia ngomong gini, ia menamai anak itu Ikabod. Katanya apa? Telah lenyap
kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar supaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Semakin besar pelayan, kadang-kadang kita menjadi orang Tuhan atas Tuhan kita. Saya juga belajar begitu. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita dipromosikan Tuhan. Kadang-kadang bukan Tuhan itu Tuhan, tapi saya Tuhan. Dan dia yang berbahaya. Katanya nenek, kata itu berbahaya. Itu lagu Bapak Ibu ya. Nah, itu berbahaya. WL yang baru. DM, ini DM ya Bu ya. DM ini. Jangan merasa, wah saya dipakai Ustaz ini. Tapi tetap ngomong gini, Tuhan baca hati saya. Supaya tanah yang berlubang-lubang ini lurus. Tanah yang berbelok lurus. Supaya apa, ketika saya naikkan puji-pujian, Tuhan hadir dan bersemayam. Dan Tuhan mau hadir karena puji-pujian saya naikkan. Karena itu esensi ibadah. Esensi pelayanan seperti itu. Makanya sebuah anomali ketika dulu orang-orang tidak mau melayani. Sekarang orang mau melayani. Karena pelayanan ini baik, pelayanan ini menyenangkan. Apa kalau pelayanan ribuan orang? 4.000, 5.000 orang, usaha apa, saya terkenal. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan untuk melayani, bukan melayani ya, men-setting acara besar di Kota Malang ini. 4.000 orang hadir. Saya bisa melihat karakter-karakter hamba Tuhan. Tiba-tiba nggak apa dia naik panggung, tiba-tiba cuma tes gitu aja. Tes mic aja. Lalu kenapa? Ya karena memang banyak sisi pelayan yang menyenangkan hati. Orang kata melayani, orang bisa terkenal, ya kan? Orang melayani bisa, wah ini kalau WL-nya, apalagi kalau WL-nya suaranya suara pecah suara, wah itu keren banget. Wah, jangan sampai lupa. Nah, Bapak Ibu, hari ini, saat ini, tabut Tuhan tidak ada lagi. Tapi hari ini gereja Tuhan mengalami namanya kehadiran Tuhan melalui Roh Kudusnya. Amin. Roh Kudus itu hadir. Coba lihat Kisah 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kalau dulu tabut Allah lambangnya, sekarang kehadiran Roh Kudusnya itu penting. Sebuah gereja tanpa kehadiran Roh Kudus itu adalah sebuah perkumpulan biasa. Ya kan? Sebuah karaokean. Iya loh. Coba kalau kita nyanyi tanpa Roh Kudus, karaokean kan? Kita cuma karaokean, cuma nyanyi-nyanyi. Roh Kudus gak hadir. Dan Roh Kudus tidak menjamah orang-orang itu. Kenapa? Itu karaokean. Mari belajar pagi hari ini. Mentuankan Tuhan. Kita ngomong Yesus itu kurios. Amin. Bukan saya kuriosnya. Kalau zaman dulu itu Kaisar kurios. Sekarang zamannya beda. Saya kurios. Tanpa sadar orang-orang ngomong saya ini yang ngatur semuanya. Saya ini menyeting semuanya. Tanpa saya siapa gereja ini? Tanpa sadar loh Bapak Ibu. Yang paling dalam jiwamu, engkau yang tahu. Tapi pagi hari mari belajar supaya setiap kita pagi ini pulang ngomongin Tuhan, my master. Tuhan kuriosku, amin. Itu. Nah, ada satu raja yang Alkitab catat cuma 2 tahun dia merintah, tapi lama dia belum mati-mati, namanya Saul. Saul ini tidak mentuankan Tuhan. 1 Samuel pasal yang 7 ayat pertama sampai kedua. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawa ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Yakni berapa? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Setawari pasal yang 13 ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah itu ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Nah, bisa orang menjadi orang Kristen? Bisa. Orang percaya Yesus? Bisa. Tapi Tuhan tidak dia indahkan. Tuhan dia tuankan. Bisa. Tetap saja karakternya. Pokoknya gue gini ya gini. Kalau dia kan jemaatnya.
Kok segini ya kue begini loh. Karakter saya itu begini, gak jadi ubah-ubah. Saudara, ingat bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan bisa merubah hati. Tapi kenapa orang bisa merubah hatinya berubah? Karena dia mau-maunya sendiri. Dia mentuankan dirinya sehingga ngomong, saya gini karakter saya dari dulu. Makanya banyak orang yang akhirnya tercederai. Banyak orang akhirnya merasa tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena kita yang salah. Mari kita belajar pagi hari ini benar-benar supaya kita nggak seperti Saul. Saul ini sosok raja yang diurapi oleh Samuel loh. Samuel nabi yang pada waktu itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sama dengan Daud kan? Minyaknya sama, orangnya sama. Tapi reaksinya berbeda antara Saul dan Daud berbeda. Kenapa? Karena Daud itu mentuankan Tuhan. Saul tidak mengindahkan Tuhan. Pagi hari ini mari kita belajar jadi orang Kristen yang mentuankan Tuhan. Mau kayak Saul? Siapa mau ke Saul? Angkat tangan. Siapa mau ke Daud? Angkat tangan. Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Angkat tangan. Kok malu-malu. Nah, belajar Bapak Ibu, mari kita mentuankan Tuhan kayak Daud. Amin. Sejak 20 tahun lamanya Saul tahu bahwa tabut itu penting buat orang Israel. Penting. Tapi semenjak dia jadi raja, dia anggap kehadiran Tuhan tidak penting. Sekarang saya rajanya. Tapi Daud coba ketika dia mulai jadi raja, dia memikirkan tabut Tuhan yang tidak diindahkan Saul 20 tahun lamanya. Ayo kita pindahkan ke tempat kita. Kenapa? Karena ada hati untuk mentuankan Tuhan. Jangan rubah semua itu dengan pelayanan kita. Rupa-rupa pelayan tidak bisa menggantikan kehadirannya Tuhan. Amin. Waduh, orang suka pelayanan. Pelayanan kemarin di Geraha Cakra itu kan, wah kalau nyanyi suaranya, ampun. Suaranya tebel banget suaranya, enak banget. Tapi belum tentu hatinya mentuankan Tuhan, belum tentu loh. Amin. Nah, pagi hari ini mengapa Saul tidak mentuankan Tuhan? Yang pertama begini. Karena kehadiran Tuhan bukan jadi prioritas utama. Coba ini, banyak hal yang membuat Tuhan itu bukan prioritas. Satunya pelayanan. Oh, kalau udah pelayan jadwal, wah lupa semuanya. Nah, ada seorang yang luar biasa namanya Charles Spurgeon ngomong gini. Lebih baik datang dengan hati yang tidak sempurna di saat penyembahan daripada penyembahan yang sempurna tanpa hati. Engkau datang hati yang tidak sempurna tapi engkau menyembah Tuhan itu lebih baik daripada engkau penyembahan yang sempurna. Musiknya enak, ya kan? Singernya pecah suara kayak suara malaikat, tapi tanpa hati. Tanpa hati. Gak ada hati. Mari kita belajar supaya kita ini mentuankan Tuhan. Kenapa Saul? Karena dia gak anggap Tuhan itu penting. Dia biarkan itu tabut itu. Padahal dia tahu bahwa dari cerita-cerita nenek moyangnya, ketika Tuhan beserta mereka, siapa yang lawan mereka? Gak ada. Tapi ketika mereka jadi raja, dia lupa semuanya itu. Ayo Bapak Ibu semuanya, kita mentuankan Tuhan yuk, ya. Di akhir tahun ini, jadikan dia itu kurios kembali. Apa yang Tuhan mau? Yes sir. Meskipun gak sesuai dengan kehendak kita loh. Ya kan? Saya ini kan rindu. Saya sudah setting. Pada tanggal 28 Desember nanti saya mau liburan. Karena kembali gak ada liburannya Bu. Hari raya pun harus standby di gereja. Anak saya ngejak liburan. Saya pikir-pikir ya. Ini kan anak SMA sama kuliah gak sama liburnya. Liburnya pas Natal saja. Kita setting ini. Tapi tadi saya ngomong, tadi saya begini. Bener gak ya? Mau liburan. Sementara gereja ditinggal. Bener gak ya? Itu menjadi sebuah pemikiran. Ya tentunya saya mau berdoa lagi. Apa yang saya harus putuskan gitu loh. Apakah nanti 28 mau liburan ngejak anak istri saya liburan, kan gak pernah liburan Bapak Ibu. Kalau kembali gak pernah liburan 24 sehari 30 hari dalam 24 jam sehari, 30 hari dalam sebulan, 350 hari dalam setahun. Nah,
Itu gembala. Pokoknya di situ. Tanya terus ada apa gembala, malam-malam gembala. Saya pernah suatu kali jam 11:30 malam. Saya di Sawu Jajar. Tiba-tiba ada seorang teman saya yang telepon malam-malam. Saya kira telepon malam ngapain. Dia ngomong, Pak tolong Pak kesini Pak. Loh kenapa Bu? Anak saya ini kesurupan. Loh memang kenapa? Dia cinta bingit sama pacarnya. Tapi bertepuk sebelah tangan. Diputusin pacarnya Pak, dia stres. Akhirnya dia kesambet. Loh bener, kesambet. Niat saya begini, saya ngukur begini, 11:30 malam, Sawu Jajar, dan saya harus pergi ke LP Wanita, di mana itu? Kebonsari. Saya belum punya mobil, naik motor, saudara. Istri saya ngomong gini, besok aja. Kan dingin yang pertama, ini kamu sakit. Yang kedua apa? Malam-malam bahaya loh sendirian. Kalau ada apa-apa, takutnya bukan karena setan, ada apa-apa takutnya. Saya juga dalam telepon itu, ya benar juga ya. Saya mau ngomong gitu, tapi Roh ngomong gini, berangkat sekarang. Satu ngomong, besok aja. Berangkat sekarang. Kan begitu. Satunya ngomong, nah ini yang banyak ngomong Bapak Ibu. Ini cuma Roh ngomong gini lembut, berangkat sekarang. Bapak Ibu begini loh, suara yang lembut itu jangan kau abaikan. Amin. Saya ngomong istilahnya, wes lah gak apa-apa doa no, tak berangkat sekarang. Cepet. Loh, tapi gimana? Udah saya bawa double jaket, saya pakai sepatu, saya pakai tangan, pakai helm. Saya berangkat Bapak Ibu, 11:30 sampai rumah jam 12 lebih seperempat. Karena jauh kan. Saya lihatnya anaknya memang kesambet bener. Tapi ketika saya tahu, oh ini kan cuma kesambet gara-gara putus cinta kan. Ayo Pak, gitarnya Pak, Bu ada gitarnya ada. Saya ingat lagunya. Kasih Allahku sungguh telah ya itu kan. Kemudian lagu yang kedua, kasih ajarilah kami ini tuh. Saling itu. Saya cuma nyanyi dua lagu. Kemudian dia selesai. Saya pulang sampai rumah 1:30 pagi. Tapi itulah orang yang mentuankan Tuhan. Amin. Bukan mentuankan dirinya. Makanya saya setuju dengan cara seperti ini. Lebih baik datang dengan hati yang tidak sempurna di saat penyembahan. Mungkin suaramu jelek, nggak apa-apa. Asal bukan kau penyembahnya bagus, kau kemas bagus, tapi tidak ada hati. Opa saya punya jemaat yang namanya Bu Aminah. Itu saya waktu itu sama seperti Joel main keyboard, main bass. Saya paling gak suka ketika datang ke gereja. Kenapa? Penyembahannya itu ngacau. Kalau main C, dia main F crash. Kenceng sendiri Bapak Ibu. Dan saya pikir, waduh ini rusak ya. Kalau orang ngomong hancur juga endok ini. Gitu kan. Kan repot kan. Kayak aduh. Kalau dia gak datang, saya seneng waktu SMA kan. Wah. Luar biasa nih, dia orangnya penyembahnya bisa. Kalau dia aja, hancur sudah Bapak Ibu. Itu suaranya 50 orang sama 1 orang kalah. Dia kenceng banget, suaranya falas sekali. Waktu saya terganggu sekali. Hari saya tahu begini, lebih baik datang dengan hati yang gak sempurna ketika engkau menyembah. Daripada engkau punya penyembahan yang korins dengan baik sekali. Tapi tanpa hati. Pagi hari ini mari menyembah Tuhan dengan hatimu. Amin. Nah yang kedua, kenapa Saul itu tidak mentuankan Tuhan? Yang kedua, dia tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Ini ayatnya, 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat 11 dan 12. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu, kita tahu bahwa korban bakaran waktu itu adalah haknya imam. Tapi karena rakyat itu sudah mulai berserak-serak meninggalkan dia. Takutlah Saul. Kemudian mana apinya? Dibakar itu korban bakaran. Ketika dia bakar itu, Samuelnya nongol. Saudara, ini artinya bahwa Saul itu tidak
menaruh hormat, respect kepada Tuhan. Orang pelayan itu harus respectnya pada Tuhan, bukan pada orang. Makanya saya sering kali ajak pemimpin pujian saya, udahlah kamu nyanyi baik Tuhan aja lah, jangan masalahkan jemaat mau suka gak suka. Khotbah begini aja di antara gini ada yang gak suka kok. Kita gak bisa menyongkarkan semua orang, amin. Tapi kita harus tahu bahwa kalau Tuhan mau sampaikan saja. WL-nya juga begitu, usah nyanyi aja, jangan bingung orang-orang lihat satu, konsen dengan Tuhan, menyukai Tuhan aja. Yang lain akan kebawa nanti. Amin. Nah, perjanjian baru coba di perjanjian baru. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada. Jadi orang kalau mengasihi Tuhan tuh syaratnya gampang apa tuh? Melakukan perintah, megang perintah. Kalau ada Tuhan ngomong, jangan nak, ya udah kita gak boleh. Ya kan? Coba kalau ini misalnya, kata Roh Kudus, misalnya begini, ada uang jatuh. Pak. Kita ngomong, uang jatuh. Gitu. Kagak jatuh, gak begitu. Dan gini, ada uang jatuh. Waduh. Saya sering kali jemaat saya juga begitu. Di Avan supermarket kadang-kadang salah apa? Kasirnya salah kan? Rezeki salah 50.000, habisnya berapa? 32.000, kembali 14.000 kan, kasih uang 50.000, kasih kembalikan 38.000, rezeki itu. Ayo coba belajar memegang perintah Tuhan aja, turuti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Dan kita mulai dengar terus suara Tuhan yang lembut itu, jangan nak, jangan. Apa kita harus biar bablas angin ini, besok masih ada kesempatan lagi. Bapak Ibu, setelah makin kita mengabaikan suaranya, maka kita akan semakin dijauhi oleh rohnya. Semakin kita dengar rohnya, suaranya, maka kita akan semakin intim dengan Roh Kudus itu. Karena ada sejahat-jahatnya orang pasti punya hati nurani kan. Paling gak hatinya mungkin, ojo dosa, jangan dosa. Suka apa-apa, rezeki nomplok, gak balik-balik lagi kan rezeki. Seringkali ayo kita belajar begitu. Oh mbak salah mbak. Kita tahu bahwa orang itu mungkin nanti akan mengganti yang salah. Ya kan? Uang yang kita ijek gini mungkin itu uangnya untuk beli obat. Kita gak pernah tahu. Tapi mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya dan pegang perintahnya. Amin. Yang terakhir, kenapa Saul tidak mentuankan Tuhan? Yang terakhir, menganggap ringan kehadirannya. Nah banyak hari-hari kebaktian yang pokoknya itu gak perlu Roh Kudus loh. Pokoknya itu multimedia bagus, soundnya keren, nyanyinya keren, sudah kan. Hari-hari begitu. Tapi pagi hari ini mari kita jadi gereja yang itu menganggap penting kehadirannya. Amin. Nah, ada orang gereja-gereja yang seperti itu hari ini bukan sebuah rahasia umum lagi. Semua gereja berlomba-lomba, bahkan teman saya ngomong gini, gimana bisa ngalahin gereja dia? Wong itu kameranya aja 1,2 M. Di gereja saya berapa? 3 juta. Bagaimana bisa mengalahin? Kemudian kalau ini begini? Yamaha DGX. Tempat sana Yamaha Motif, gimana mau ngalahin? Kalau Yamaha Motif sama ini dapat 7 kalinya ini. Gimana mau ngalahin? Semua diren seperti itu. Tapi hari ini mari mungkin dengan alat yang sederhana kita di gereja yang menganggap penting kehadirannya. Amin. Tanpa Tuhan gereja ini cuma perkumpulan. Cuma senang-senang ya, cuma karaokean. Ya kan, daripada karaoke mahal-mahal di gereja aja karaokean. Ya kan, ada layarnya begini bagus-bagus, nyanyi karaokean. Tapi mari kita belajar untuk anggap penting. 2 Samuel pasal 6 ayat yang 16 ini. Sebelumnya, ketika takut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, ini Mikal ini anak Saul yang diberikan kepada Daud ketika Daud mengalahkan Goliat.
Tapi ketika tabut itu kembali ke kota itu, dia coba gini, loh, raja kok begitu? Daud, kamu tuh raja. Kok kamu lompat-lompat dengan rakyat berjelata gimana? Kamu itu loh membuang harga dirimu. Mungkin dalam hatinya begitu. Memandang ringan kehadirannya. Padahal Daud enggak seperti itu. Dia meloncat-loncat di hadapan tabut Tuhan. Mau tahu artinya begitu ya? Kalau zaman dulu, kalau kita lihat film-film China itu kan sebelum kaisar datang ada yang bawa ceracap, coeng gitu kan. Nari-nari depannya kaisar supaya rakyat kemudian siap dan lihat ini ada apa ini? Oh, kaisar datang. Sama. Ketika tabut dibawa, di depannya itu penari. Penari itu apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mereka menari-nari, melompat-lompat dan beritahu, itu ada tabut Tuhan datang. Ada Tuhan yang datang. Mereka menari-nari, melompat dan semua itu siapa yang nari itu budak. Daud itu raja loh. Tapi di hadapan tabut Tuhan, dia ngomong, saya ini budaknya dia. Bapak Ibu, di hadapan hadirat Tuhan, kita semua budak. Amin. Enggak ada ngomong, saya orang nomor 1. Saya gembala ini. Saya koordinator ini. Saya ketua sekomsel. Enggak ada. Di hadapan hadirat Tuhan, kita semua budak yang menyambut datangnya raja dalam hati kita. Amin. Nah, akhirnya bagaimana? Kalau kita bisa mentuankan Tuhan, next, maka kita punya antusias dan ambil tanggung jawab. Ini yang kehilangan dari gereja Tuhan hari ini. Banyak jemaat yang tidak antusias dan ambil tanggung jawab. Sehingga apa? Semua cara dengan gembala. Apa urusan gembala itu gembala itu. Gembalanya mati tua, mati muda sudah. Gembala. Mari Bapak Ibu kita ambil tanggung jawab. Karena kehadiran Tuhan itu tanggung jawab bersama. Kita di dalam hadirat Tuhan, kita budaknya Tuhan semuanya. 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di depan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Kalau semua orang, baik pelayan Tuhan, jemaat, punya antusias. Pelayan Tuhan, jemaat punya tanggung jawab. Saya percaya Tuhan itu hadir dalam setiap pelayanan kita semuanya. Amin. Ayo kita tanggung jawab. Puji-pujian itu juga tanggung jawab kita loh. Kalau kita bertanggung jawab, kita percaya Tuhan itu gampang hadir. Dan yang aneh hari ini, gereja gak anggap kehadirannya Tuhan penting. Pokoknya semua disetting, jemaat senang pulang, sudah. Saya pernah ada satu kali jemaat teman saya ngomong gini, loh kenapa kok pelayan kamu di Surabaya? Orang Malang. Oh di kono enak musiknya. Di sana rasanya wah soundnya enak, nyaman saya di sana. Bapak Ibu, yang harusnya nyaman Tuhan, bukan kita. Amin. Yang harusnya nyaman Tuhan, bukan kita. Kita ini budak. Tapi orang-orang mencari gereja yang nyaman, yang AC-nya cool banget, yang karpetan semuanya, yang lightingnya, waduh kok sorot itu kayak luar biasa, ada malaikat-malaikat yang luar biasa begitu. Musiknya, wah koknya main tuh, partitur pakai apa namanya, chord-chord yang aneh-aneh, progressive chord dia. Waduh sekarang begitu, orang enak. Bapak Ibu, hadirat Tuhan, penyembahanmu itu yang disukakan Tuhan, yang rasain enak itu Tuhan, bukan kita loh. Amin. Ayo belajar pagi hari ini. Seperti apapun juga kondisi. 2025 katanya krisis, puncak krisisnya ekonomi. Tapi kalau Tuhan beserta kita punya yang namanya pengharapan terus dalam Tuhan. Amin. Ayo, Joel, Ki. Udah ya? Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi
kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Sekali lagi dengan pujian ini. Hanya Engkau dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu lebih termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senang-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Saya percaya bahwa dunia ini bisa mendetraksi kita, menyeramkan kita. Tapi pujian berkata bahwa menyenangkan Tuhan itu pilihan terbaik. Amin. Tadi saya belum sempat latihan sama Joel. Tapi pesannya begini loh. Ayo mulai hari ini tuankan Tuhan kita. Dan menyenangkan Tuhan itu pilihan kita yang terbaik. Amin. Yosua ngomong gini, pilihlah kepada siapa kau beribadah hari ini. Tapi kami, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan Bapak Ibu. Amin. Mari saya udah beri sama-sama. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa tentang
Yesus, pagi hari ini hatimu telah hambamu sampaikan buat jemaatmu. Dan biarlah di tahun akhir 2024 ini Tuhan, kami menghitung hari-hari kami ya Bapa. Sampai sejauh mana kami mentuankan Tuhan, sampai sejauh mana kami menyenangkan Tuhan senantiasa. Dan pagi hari kami tahu Tuhan bahwa menyenangkan Tuhan itu pilihan yang terbaik yang kami bisa punya. Berkati jemaatmu, gembala tempat ini juga Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tempat ini supaya mereka tetap kompak ya Tuhan, menyongsong Tuhan dan tanggal kedua, sehingga kami percaya gereja ini dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Mari yang telah diberi firman Tuhan sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Atas nama GBI Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Agus. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu. Kemudian nanti dapat dimasukkan di kotak persembahan yang telah disediakan di depan setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube yang nanti linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Selanjutnya untuk doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Dan untuk kelas pendalaman Alkitab diliburkan dan akan kembali di tahun baru. Komsel Dewasa Muda untuk hari Sabtu ini diadakan jam 14.30. Dan itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kami boleh berkumpul hari ini, memuji nama-Mu, menyembah Engkau yang sangat luar biasa Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami ingin firman ini bisa berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami bisa menghidupi firman ini. Kami mau mentuankan Tuhan. Kami mau mentuankan Engkau Yesus. Kami juga berdoa bagi Pak Agus yang membawakan firman-Mu. Berkatilah ia dalam pelayanaannya, dalam setiap apapun yang dilakukan, sehingga semakin memuliakan nama-Mu dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, berkatilah penggembalaannya, berkatilah kesehatannya, sehingga melalui dirinya, nama-Mu yang dimuliakan, dan kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu Tuhan. Berkat yang sama juga untuk suami, istri, dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, biarlah kami melayani semata-mata hanya demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik itu pemain musik, WL, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan, berikan kami hati yang tulus untuk melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir di tempat ini maupun yang belum bisa hadir. Kami minta penyertaan-Mu, apapun yang kami lakukan, baik itu dalam studi, pekerjaan, biar Engkau yang beracara, Engkau yang membuatnya berhasil, dan Engkau yang bisa menunjukkan memuliakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar pakai kami Tuhan, biarlah orang-orang bisa mengenal-Mu lebih lagi melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa negara ini, curahkan hujan pertobatan lawat negara ini Tuhan. Berikan kami menangkan jiwa-jiwa di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pejabat yang ada di negeri ini, baik itu dari presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan sampai aparat yang terendah Tuhan. Beri mereka hati pemimpin, hati yang memberikan keputusan hanya demi dengan kesejahteraan rakyatnya aja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan semua ini bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.